menggelegar Gaza perangi Israel atas nama umat Islam. انسجاما مع موقفنا الذي أعلناه مبكرا عن عدم رغبتنا ولا حاجتنا للاحتفاظ بهم أو استمرار احتجازهم في غزة. لقد راقبنا رواية العدو Juru bicara Brigade Al-Qassam Hamas, Abu Ubaidah, berbicara kepada umat Islam dalam sebuah pesan yang diposting di saluran Telegramnya pada Sabtu, 15 Juni 2024, ketika umat Islam dari seluruh dunia menuju untuk berdoa di Gunung Arafah sebagai bagian dari ibadah haji. Abu Ubaidah menyerukan kepada para jamaah haji untuk mengingat warga Palestina dan perlawanan mereka selama menjalankan ibadah haji karena perang di Gaza telah berlangsung lebih dari 250 hari. Kami menyerukan kepada para jamaah haji yang datang ke rumah suci Allah untuk mengingat saudara-saudara mereka di Gaza dan Palestina dengan doa-doa mereka yang tulus di tempat-tempat suci dan selama ritual haji serta mengingat Gaza dan orang-orang yang sabar serta para mujahidinnya di masa-masa yang penuh dengan berkah ini, tulis juru bicara tersebut. Dia mengingatkan umat Islam bahwa ketika para jemaah haji mengunjungi tempat-tempat suci di Mekah, orang-orang Palestina dan pejuang perlawanan melakukan tugas jihad melawan musuh-musuh Allah. Dia menambahkan bahwa perlawanan di Gaza memerangi penjajah yang merampas Israel atas nama umat Islam yang agung. Abu Ubaidah menunjuk pada fakta bahwa operasi banjir Al-Aqsa diluncurkan untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa, salah satu situs Islam yang paling suci, dengan mengatakan bahwa hal ini dilakukan sebagai pengingat bagi umat Islam akan realitas perjuangan kita melawan musuh. Dia menjelaskan bahwa musuh Israel telah melanggar situs tersebut dan berusaha untuk menyahudikan masjid dan daerah sekitarnya. Pernyataan Abu Ubaidah muncul ketika perlawanan Palestina menandai hari ke-253 dengan gagah berani melawan kejahatan perang pendudukan Israel dan invasi berikutnya ke jalur Gaza pada akhir Oktober 2023. Juru bicara tersebut telah menegaskan kembali dalam beberapa kesempatan berbeda tentang pentingnya mendukung perjuangan Palestina sebagai kewajiban kemanusiaan, moral, dan agama yang melekat pada semua orang di seluruh dunia. Seruannya untuk mendukung telah dijawab oleh berbagai entitas dan individu di seluruh dunia, termasuk anggota poros perlawanan di Lebanon, Yaman, Irak, Iran, dan Suriah, di mana operasi militer yang membantu Gaza telah diluncurkan tanpa henti. Al-Ridwan atau Radwan Al-Hajj merupakan salah satu pasukan khusus yang dimiliki Hizbullah. Sama halnya seperti pasukan khusus lainnya, pasukan milik Hizbullah ini juga memiliki spesialisasi dan tugas tersendiri. Meskipun perang Israel-Hamas di Gaza telah menarik perhatian dunia, terdapat risiko perang yang serius antara Israel dan Hizbullah, menurut penilaian Center for Strategic International Studies, CSIS. CSIS mencatat jika telah terjadi lebih dari 4.400 serangan roket, rudal, dan serangan lain yang dilakukan gabungan Israel dan Hizbullah. Bahkan, Israel hampir melancarkan perang preventif terhadap Hizbullah di Lebanon Selatan. Konflik ini tentunya bisa membuat Hizbullah mengerahkan pasukan khususnya untuk menyusup ke wilayah Israel. Jika pasukan khusus ini sudah bergerak, bisa dipastikan jika konflik keduanya akan semakin panjang. 5 Fakta Al-Ridwan.
Terbentuk sejak 1990-an, Hizbullah telah melatih pejuang pasukan khusus sejak tahun 1990-an. Awalnya pasukan ini dikenal sebagai pasukan intervensi cepat atau unit intervensi. Namun pada tahun 2008, nama pasukan ini diubah menjadi Al-Ridwan. Pergantian nama ini dilakukan untuk menghormati pemimpin senior Hizbullah, Imad Faiz Mughnieh, atau yang dikenal sebagai Haji Ridwan. Dua tugas khusus pasukan Ridwan adalah unit khusus Hizbullah, yang tugas utamanya menyusup ke wilayah Israel dan komunitas sipil di wilayah Galilea. Selain itu, pasukan khusus ini juga melakukan operasi pengintaian dan intelijen terhadap sasaran Israel menggunakan UAV. 3. Diisi oleh anggota berpengalaman. Pasukan Ridwan memiliki pengalaman khusus dalam penggerebekan dan taktik unit kecil dan menurut Hizbullah, melakukan penyergapan, pembunuhan, atau operasi yang memerlukan infiltrasi mendalam. Unit tersebut telah terlibat dalam pertempuran sejak 7 Oktober 2023, dan diperkirakan akan memimpin serangan Hizbullah ke Israel di masa depan. Pasukan Ridwan terdiri dari sekitar 2.500 tentara, yang terbagi menjadi beberapa regu. Setiap subunit berjumlah 10 militan yang berbasis di desa-desa Syiah di Lebanon. Sebelum menjadi anggota Al-Ridwan, pasukan Hizbullah harus melalui berbagai pelatihan ketat seperti penembak jitu, perang anti-tank, pertarungan tangan kosong, pelatihan bahan peledak, mengemudi taktis, serta pelatihan pasukan khusus. 4. Pernah terlibat dalam Perang Suriah. Meskipun memiliki tugas khusus untuk menyusup dan mengawasi wilayah Israel, pasukan khusus ini tetap memiliki fleksibilitas dengan menjalankan tugas lain jika dibutuhkan. Pasukan Ridwan telah terlibat dalam Perang Saudara Suriah sejak 2015 hingga 2016 sebagai dukungan kepada pemerintah Suriah dan ditempatkan di wilayah Aleppo. Pasukan ini juga berkontribusi dalam pertempuran Al-Qusair dan Al-Kalamoun, yang menjadi penentu kemenangan pemerintah pada kesempatan tersebut. 5. Peralatan dan persenjataan. Pasukan Ridwan memiliki akses terhadap semua senjata di gudang senjata Hizbullah yang mungkin relevan untuk operasinya, termasuk setiap senjata yang berkaitan dengan infanteri dan perang komando yang tersedia di pasar senjata. Ridwan Force menggunakan unit kecil yang sangat mobile pada sepeda motor, sepeda quad, dan kendaraan ringan segala medan yang dilengkapi dengan ATGM Kornet buatan Rusia.